Halo anak-anak semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai tanggung jawab sebagai warga negara. Ini adalah materi di tema 2, subtema 1. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan negara, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Apakah tanggung jawab itu penting? Ya, tanggung jawab itu sangat penting. Tanggung jawab merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki oleh setiap individu. Sikap tanggung jawab mencerminkan nilai karakter setiap individu. Jadi, karakter seseorang tercermin dalam sikap tanggung jawabnya, baik terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Apa saja sih tanggung jawabku? Yang pertama, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua, tanggung jawab terhadap keluarga. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Yang keempat, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Dan yang kelima, tanggung jawab terhadap Tuhan. Bagaimana sih tanggung jawab terhadap diri sendiri? Nah, tanggung jawab terhadap diri sendiri itu menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya dan bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri. Contohnya nih, kalian ada tugas untuk mengerjakan PR, tapi ada acara televisi yang menarik nih, aku mau menonton televisi aja. Lalu anak-anak semuanya lupa untuk mengerjakan PR-nya. Nah, itu adalah contoh anak yang tidak bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Karena tugas PR dari sekolah merupakan tanggung jawab diri sendiri, sehingga alangkah baiknya jika anak-anak mengutamakan untuk mengerjakan PR dulu, belajar dulu, jika selesai baru boleh untuk menonton televisi. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, tanggung jawab terhadap keluarga ini merupakan tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, atau anak. Nah, misalnya ayah, seorang kepala keluarga, memiliki tanggung jawab untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga. Nah, lalu tanggung jawab anak apa? Yaitu belajar dengan rajin, mengerjakan tugas-tugasnya. Itu adalah tanggung jawab seorang anak. Selanjutnya, tanggung jawab terhadap masyarakat. Manusia itu adalah makhluk sosial, artinya manusia itu tidak bisa hidup sendiri, selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Nah, dalam sebuah masyarakat, setiap anggota mempunyai tanggung jawab untuk ikut serta menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat. Oleh karena itu, segala tingkah laku dan perbuatan setiap anggota masyarakat hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Misalnya nih, keluarga Pak Doni mau berlibur ke pantai di hari Minggu, tetapi ada pengumuman bahwa di desanya itu mau mengadakan kerja bakti. Nah, Pak Doni akhirnya menunda kegiatan berliburnya atau bertamasya ke pantainya ditunda. Pak Doni lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi, sehingga Pak Doni ikut serta dalam kegiatan kerja bakti itu. Nah, berarti Pak Doni menunjukkan sikap yang bertanggung jawab terhadap masyarakat karena mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nah, selanjutnya tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Nah, setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terikat oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Nah, oleh karena itu segala pikiran, perbuatan, tingkah laku harus sesuai dengan norma atau aturan-aturan yang berlaku di negara kita, Indonesia. Jadi, kita harus mempertanggungjawabkan segala tindakan itu kepada bangsa dan negara. Nah, sebagai contoh tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, yaitu salah satunya bisa dengan contoh mengharumkan nama Indonesia di mata internasional, yaitu contohnya tim badminton Indonesia meraih kemenangan di berbagai ajang internasional, atau bisa juga nih anggota TNI untuk menjaga
keutuhan, persatuan dan kesatuan negara Indonesia ini, anggota TNI dikirimkan untuk ke Papua untuk menjaga kedamaian dan ketentraman di wilayah Papua. Nah, itu merupakan salah satu wujud tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Lalu, tanggung jawab terhadap Tuhan. Nah, Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna dan memiliki akal dan pikiran yang sangat baik. Oleh karena itu, Tuhan menurunkan ajaran berupa perintah dan larangan bagi makhluknya, khususnya bagi manusia. Manusia bertanggung jawab untuk beribadah, menjalankan perintah Tuhan, dan menjauhi larangannya. Salah satu contohnya, kalian bisa rajin sholat 5 waktu, mengaji, melakukan hal-hal yang terpuji. Nah, selanjutnya apa saja jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Yang pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Salah satu kegiatannya yaitu membuat peraturan, jam masyarakat, dan jadwal kegiatan ronda malam, agar peraturan ini dipatuhi oleh semua warga masyarakat. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Salah satu contoh kegiatan yang bisa menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat yaitu dengan kerja bakti. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Salah satu contohnya yaitu dengan saling gotong royong dan saling membantu satu sama lain. Hal ini akan menimbulkan rasa solid dan kompak antar warga masyarakat. Yang keempat, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan di masyarakat untuk menghindari perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara. Diskriminasi ini artinya yaitu memperlakukan orang atau kelompok yang biasanya minoritas atau yang sedikit secara berbeda berdasarkan karakteristik seperti asal, ras, negara, agama, keyakinan politik atau agama, kebiasaan sosial, jenis kelamin, bahasa, dan usia. Nah, diskriminasi itu biasanya memperlakukan atau memandang orang lain itu berbeda karena melihat, oh ini dari suku yang berbeda nih, aku nggak mau berteman sama dia. Nah, itu seperti itu tidak boleh ya. Hal itu bisa tindakan-tindakan seperti itu bisa menyebabkan perpecahan di masyarakat. Berikut ini adalah perilaku yang mencerminkan sikap menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat. Yang pertama, hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antar warga masyarakat. Yang kedua, setiap warga masyarakat menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama atau dengan musyawarah. Yang ketiga, bergaul dengan sesama warga masyarakat tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, ataupun antar golongan. Yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam bergaul antar suku dan bangsa. Yang kelima, mengadakan bakti sosial di lingkungan masyarakat. Nah, jika kita menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat, maka bisa mendapatkan manfaat-manfaatnya, yaitu terwujudnya kehidupan masyarakat yang serasi, selaras, dan seimbang. Pergaulan antar sesama warga masyarakat akan lebih rukun dan akrab. Terwujudnya sikap saling mencintai dan saling membantu antar warga masyarakat. Dapat mengatasi semua perbedaan yang ada dengan penuh kesadaran. Pembangunan nasional akan berjalan lebih baik dan lancar. Dan yang terakhir, pelaksanaan gotong royong akan dapat berjalan lancar dan baik. Nah, anak-anak, sekarang kita sampai pada tugas kalian. Tugas kalian adalah yang pertama, tuliskan minimal 3 tindakan yang menunjukkan kamu anak yang bertanggung jawab. Yang kedua, buktikan dengan foto ketika kamu melakukan tanggung jawabmu itu. Nah, berikut adalah contoh penulisan minimal 3 tindakan yang menunjukkan kalian anak yang bertanggung jawab. Nah, seperti ini contohnya. Misalnya ya, yang pertama, tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, tindakannya apa? Misalnya, bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, ini tanggung jawab seorang ayah ya, atau ibu. Nah, kalian kan anak-anak, tentunya kira-kira tanggung jawab terhadap keluarganya apa ya tindakannya? Kalian bisa
memikirkannya baik-baik lalu menuliskannya di kolom tindakan. Yang kedua, contohnya, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Mengajar dengan baik untuk mencerdaskan anak bangsa. Nah, ini kan tindakannya adalah contoh tanggung jawab seorang guru. Tapi kalau tanggung jawab anak-anak terhadap bangsa dan negara apa ya? Tulis tindakannya ya. Dan setelah kalian menuliskan contoh tanggung jawab kalian masing-masing, jangan lupa kalian harus mempraktikkan tanggung jawab kalian itu dan mengambil fotonya. Ya. Terima kasih anak-anak sudah belajar dengan baik hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Terima kasih.